persoalan jual beli akun YouTube plus perjanjian kerjasama untuk pengisian konten akun Syakir Daulay itu, ada masalah lain setelah setelah kontrak itu berjalan. Ini sekitar bulan April ya. Jadi saudara Syakir Daulay itu menawarkan lagu Sayyidah Hadijah, lirik lagu Sayyidah Hadijah itu untuk diproduksi oleh manajemen Proaktif. Jadi lagu itu ceritanya dia dan gurunya yang menciptakan. Liriknya ya, jadi hanya sebatas liriknya kan. Nah, oleh tim manajemen langsung memproses gitu kan, dan mengeluarkan advance royalti buat penyanyinya, juga advance royalti buat penciptanya. Itu totalnya sekitar ya 15 jutaan lah. Itu yang kemudian ditransfer oleh manajemen, yang diterima oleh orang tuanya Syakir. Ditransfer ke nomor rekening orang tuanya. Setelah lagu itu diproses, diproduksi dan jadi master lagu ya, master lagu. Lagu itu tidak berani kami upload ke YouTube karena apa? SPK-nya itu tidak mau ditandatangani oleh Syakir Daulay dan SPP ya, surat pernyataan penciptanya, dengan alasan gurunya yang salah satu partner dia yang menciptakan lagu itu tidak mau menandatangani. Nah, dia meralat meralat dan tidak mau dan meminta kita untuk tidak untuk mempublish. Nah, takut dipermasalahkan oleh partnernya itu, yaitu gurunya, nggak tahu ya namanya itu. Nah, hingga akhirnya lagu itu ya sebagai pihak publishing itu udah berani untuk mengupload karena akan ada konsekuensinya setelah kita upload tanpa ada SPK itu dan SPP. Nah, dasar itulah kemudian kita yang merasa dirugikan sebagai korban dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dalam proses penawaran awalnya itu, saudara Syakir itu mengatakan bahwa dari pihak partnernya itu tidak ada masalah. Malah dia mengirimkan KTP-nya untuk dituangkan dalam perjanjian SPK itu beserta nomor rekeningnya agar ditransfer nanti kalau misalnya lagu itu berjalan dan mempunyai nilai komersial, kan ada royalti dari pencipta. Nah, itu yang kemudian nanti itu akan diproses ke rekening itu kan. Nah, tapi setelah masalah lagu Aisyah ini menjadi ya problem hukum, nah itu dianulir, kemudian dia meminta kepada kita supaya tidak untuk mempublish ya dengan alasan yang tadi. Nah, itulah dasar hukum kenapa kemudian kita melaporkan Syakir Daulay itu sendiri dalam dugaan kasus tindak pidana penipuan. Kalau saya ini orang pelaku usaha di industri musik, kita ini taat hukum untuk yang berkaitan dengan hak cipta, ya kan gitu ya. Jadi ketika lagu yang kita transfer 5 juta itu untuk advance pencipta lirik, bukan pencipta keseluruhan, karena saya juga harus bayar pencipta notasi, karena dia kan hanya memberikan lirik aja, nadanya belum ya, nada. Jadi kerugian-kerugian dari kami itu ya, kami sudah melakukan pembayaran advance buat pencipta lirik, ya kan? Advance buat pencipta notasi, ya kan? Advance buat penyanyi, produksi, ya kan? Produksi itu aransemen, terus plus pembuatan video klip, ya kan? Itu udah kita lakukan sampai pada pasca produksi ya. Pasca produksi itu kita udah siapkan tim optimize itu untuk mempublish itu. Tiba-tiba kan mereka ketika semua sudah kita produksi, tiba-tiba mereka membatalkan dan nggak mau tanda tangan SPK itu. Padahal tanda tangan SPK itu kan menjadi legalitas kita untuk bekerja sama dengan partner, dengan telco, dengan platform digital yang lain gitu. Jadi ya kalau kita sih begini, kalau saya orangnya simple sebenarnya. Kerjasama
itu proses kerjasama dengan masalah yang lain adalah dua hal yang berbeda, harusnya tetap dijalankan. Kalau saya ya, kalau kita kan udah biasa seperti itu, ya kan. Kalau dia merasa ada bermasalah ya selesaikan masalahnya itu kan gitu. Nah ini kerjasama ini harusnya juga dua hal yang berbeda, tapi ini akhirnya ke bawah-bawah kan gitu. Sementara saya sudah mengeluarkan biaya cukup besar, biaya produksi, biaya advance penyanyi dan pencipta. Ternyata di sini ada dua loh ya, pencipta untuk lirik dan pencipta notasi. Dan notasi itu bukan dari mereka, dari pihak kita. Jadi dari pihak lain yang juga sering bekerja sama dengan kita. Menyelesaikan masalah kalau toh dia mengembalikan 5 juta. Hanya mengembalikan 5 juta apa permasalahan udah selesai. Kok mudah amat kita sudah mengeluarkan advance untuk pencipta notasi, kita sudah melakukan produksi, ya kan, aransemen, pembuatan video klip dan lain-lain. Akhirnya nggak bisa lah dibikin simpel seperti itu, nggak bisa di simpel. Ya udahlah saya balikan 5 juta saya balikin. Sementara kita sudah mengeluarkan budget produksi yang cukup besar. Itu sebenarnya standar harga lagu itu kan relatif. Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada 3 juta, ada yang 10 juta, ya relatif. Ketika kita transfer advance untuk pencipta lirik doang tuh 5 juta, jawabannya oke, Om, terima kasih, dan langsung kita sambung. Saya ini ada dua hal kan itu kan yang kita laporkan kan, satu penipuan, yang satu adalah pencemaran nama baik. Kalau sudah itu kan, kalau pencemaran nama baik kan sudah menyangkut harkat dan martabat. Ketika akun itu sudah dijual dan saya sudah melakukan pembayaran, tiba-tiba dia bilang bahwa akunnya dibajak, kan itu kan nama saya jadi jelek ya. Kok bisa begitu gitu kan? Ada omongan dari seperti apa kayak seperti itu, ya kan? Dan itu kerjasama sebenarnya baik-baik aja. Jadi masalah ketika lagu yang saya produksi, yang dia nyanyikan trending, akhirnya mungkin nggak siap, ya kan, nggak siap menerima kenyataan itu, kan kita nggak tahu, ya kan? Atau dapat gosokan dari mana kan kita nggak tahu juga. Saya sudah jauh-jauh hari sudah sampaikan, ketika kita berada di atas, ya kita harus tetap hati-hati, kan gitu. Jangan hanya karena meributkan soal, hanya karena trending terus merasa bahwa wah saya ini, ya bukan begitu. Karena trendingnya lagu Aisyah istri Rasulullah yang versi saya, versi yang izinnya dari saya itu juga kolektif, kerja tim produksi, kerja tim support, dan peran Syakir juga gitu loh, ya kan? Jadi bukan, saya juga nggak mentang-mentang ini gitu loh. Jadi semua adalah kerja kolektif. Kenapa begitu lagu Aisyah istri Rasulullah trending, tiba-tiba dia mempermasalahkan ini itu termasuk mempermasalahkan kontrak. Kami pikir itu adalah semakin mereka terus berbohong gitu kan, tanpa mereka berpikir bahwa kita ini sebenarnya kan punya data gitu loh. Jadi untuk menyampaikan argumen, kemudian menjawab segala tuduhan mereka itu. Nah, yang disampaikan oleh Syakir beserta tim TH-nya kemarin itu yang menyatakan bahwa terkait dengan lagu Aisyah, mereka katanya belum menerima hak-haknya. Nah, itu justru itu membuktikan bahwa mereka itu semakin kesini-sininya itu semakin berbohong gitu loh. Tapi kami tidak sedikit pun agak heran, karena memang dari awal ketika
adanya transaksi jual beli akun YouTube itu mereka juga bantah, ya apalagi hal-hal yang lain kan. Terkait dengan masalah kewajiban itu udah 2 kali kita penuhin. Pertama kita transfer itu dengan nilai 27 juta dan tadi itu kita transfer dengan angka 28 juta dari 15% itu yang menjadi haknya dan itu masuk ke rekening Syakir sendiri gitu kan. Tanggal 29 bulan 5 ya, bulan Mei. Ini ada angka 27 juta ya. Royalti artis YouTube. Penerima Syakir Daulay, rekening Bank Mandiri ya. Ini yang pertama. Yang mereka bilang bahwa kita belum melaksanakan kewajiban kita untuk membayar haknya dia 15% itu. Nah, terus kemudian yang sekarang tanggal 13 Juli ya. 13 Juli nih ada angka 28 juta itu yang diterima. Ya. Yang diterima. Kalau mengacu pada kontrak ya, ketika dia itu melanggar kontrak, maka kita itu tidak ada kewajiban untuk membayar haknya dia kan. Ya tapi menghold bukan wajib. Ya. Menghold sampai permasalahannya selesai. Tapi ya. kalau saya ngapain? Saya nggak mau ribut-ribut. Saya tuh nggak ribut-ribut. Masalah ini juga masalahnya 2 hal yang berbeda. Tapi menyangkut hak orang kita laksanakan. Saya laksanakan. Dan itu juga berkaitan dengan kembali lagi soal royalti. Royalti kita transparan. Kalau dia mau minta data, berapa yang saya dapatkan dari YouTube, saya akan buka. Tapi saya nggak perlu buka di sini. Buat apa, ya kan? Kalau dia minta tolong dibuka pendapatan dari platform digital, bukan hanya YouTube aja ya, semua akan saya buka. Dan itu masuk tanggal berapa, jelas semuanya. Gitu. Nggak ada yang kita tutup-tutupin. Dan nggak ada yang kita kurang-kurang. Semua transparan, ya kan? Saya pasti tersinggung gini loh. Diperbudak dari mana ya? Saya tidak pernah mengeksplorasi dia. Saya tidak pernah eksploitasi dia. Ya kan? Kita minta jadwal take vokal aja nih. Udah jauh-jauh hari. Kepada tim kita sudah kita sampaikan. Tolong ya, karena nih anak ini susah dipegang janjinya, dipegang waktunya kadang nggak tepat, ini. Tolong kalau perlu kita yang datengin. Kita datengin di lokasi syuting atau di mana untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bahkan saya sudah sampaikan ke tim produksi, lebih baik kita bikin lagu sekaligus 4 lagu, take vokal 1 hari aja, sekaligus take vokal sekaligus video klip. Karena apa? Kalau kita bikin video klip yang keren, yang ini waktu lagi dia nggak ada, ya kan? Makanya cukuplah kita bikin video klip di studio sambil setelah dia selesai take vokal, buktinya trending juga, ya kan? Jadi Aisyah, gitu. Tidak betul ya kalau untuk membuat satu klip itu butuh waktu itu sampai berbulan-bulan ya, seperti yang disampaikan oleh mereka itu. Ya, kalau ahlinya yang mengerjakan itu 5 lagu gitu kan bisa digarap tuh dalam 1 hari. 1 hari. Intinya itu. Ya, intinya kita siap lah. Karena kita punya data, kita punya saksi, dan kita semua berjalan sesuai dengan koridor perjanjian. Nggak ada yang kita kurang-kurangin, nggak ada yang kita tambah-tambahin. Bukti-bukti dipegang semua Pak Agi. Kita ada semua. Kita pegang semua. Bukan kita pegang, memang ada. Semua bukti ada kita. Ya. Iya. Kalau nggak ada bukti ya kita ngapain kita lapor ke polisi? Ya. Kita lapor. Apa yang kita sampaikan di media itu berdasarkan data-data dan bukti. Jadi tidak kita ngarang-ngarang cerita lah, gitu kan. Jadi semua itu berdasarkan bukti. Yang paling penting itu, gitu kan, apapun yang didalilkan itu ya, monggo buktikan gitu kan. Karena memang kewajiban dari pihak penggugat itu untuk membuktikan dalil-dalilnya. Itu kita layanin. Justru gini loh, justru kita yang banyak dirugikan. Karena apa? Dengan stopnya produksi kerjasama, algoritma di YouTube, channel YouTube jadi turun, drop. Sekarang coba drop.
kita nggak bisa mengoptimize mau seperti apa. Dan itu nanti itu kita akan lakukan itu rekonvensi, itu gugatan balik nanti kan terkait dengan kerugian-kerugian yang kita derita selama dia tidak melaksanakan kewajibannya ini. Kita lebih mengedepankan nalar bisnis daripada kita mengedepankan halusinasi. Nah, untuk berapa nilai-nilai yang pantas kita kalkulasi dulu secara bisnisnya lah. Jadi untuk gampang kita untuk membuktikan di pengadilan nanti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.